Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Satu minggu lagi di dalam setiap aktivitas kita, Ia sudah memberkati kita. Kita boleh tiba pada saat ini hanya oleh karena kasih karunia saja. Nafas hidup masih menjadi bagian kita. Dalam keadaan sehat. Dan apabila saudara-saudara saat ini dalam pergumulan kesakitan, mari kita terus berpegang teguh kepada Tuhan sebagai sumber kesembuhan. Meminta pertolongan dari Tuhan sehingga Tuhan akan menyembuhkan. Kita berdoa bersama-sama sehingga Tuhan akan memberikan kesembuhan dari surga. Baik saudaraku, tidak terasa kita sudah sampai pada pelajaran yang terakhir di triwulan ini. Pelajaran yang ke-12 dengan tema upah kesetiaan. Untuk itu mari untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita mengulangi kembali pelajaran sekolah sahabat yang telah kita pelajari setiap hari di sepanjang minggu ini. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku, meskipun kita tidak akan pernah menghasilkan keselamatan, firman Tuhan dengan jelas menggunakan pengharapan pada upah sebagai motivasi untuk hidup setia sebagai seorang penerima yang tidak layak dari kasih karunia Allah. Karena pada akhirnya apa saja yang kita terima adalah selalu dan hanyalah dari kasih karunia Allah. Ketika kita menerima keselamatan yang diperoleh Yesus di kayu salib, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah menghendaki supaya kita hidup di dalamnya. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Allah telah melakukan segala sesuatu untuk kita supaya kita dapat diselamatkan, dan Ia menginginkan supaya kita terus ada di dalam Tuhan. Jika Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, pertanyaannya seperti ini. Lalu, mengapa Dia harus memberi upah kepada kita? Sebaliknya, upah apa yang menanti kita? Bukankah Dia telah memberikan keselamatan kepada kita? Apalagi yang harus kita perbuat supaya kita menerima upah? Upah seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini? Kita akan mempelajari bersama upah. Upahnya hidup kekal, berada bersama Yesus, kesetiaan, mengelola untuk Sang Tuhan hingga Dia datang. Mari kita ikuti pembahasan untuk beberapa menit ke depan ini. Upahnya, Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Siapakah yang akan menerima upah mereka dari Yesus ketika Yesus datang kembali? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada kriteria-kriteria siapa saja yang akan menerima upah, realisasi keselamatan yang Tuhan telah janjikan ketika Dia datang ke dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus dan mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Yang pertama adalah di dalam Mazmur 58 ayat 11, orang benar. Amsal 11 ayat 18, mereka yang menabur kebenaran. Matius 5 ayat 12, mereka yang dianiaya karena iman mereka. Lukas 6 ayat 35, mereka yang mengasihi musuhnya. Ibrani 10 ayat 35, mereka yang memiliki keyakinan. Ibrani 11 ayat 6, mereka yang mencari Dia. Wahyu 11 ayat 18, para nabi, orang-orang kudus, orang-orang yang takut akan namanya. Kalau kita melihat daftar ini, apakah kita termasuk di dalamnya? Upah itu akan sebanding dengan pekerjaan masing-masing orang. Apakah itu berarti kita diselamatkan oleh perbuatan kita? Sama sekali tidak. Keselamatan kita tahu bersama adalah anugerah, kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Berarti kalau berbicara mengenai kasih karunia ataupun anugerah ini tidak ada bagian sama sekali dari manusia untuk mengusahakannya. Ini semata-mata adalah pemberian Tuhan. Keselamatan adalah anugerah yang dapat diterima setiap orang apapun pekerjaannya. Setiap orang yang diselamatkan akan menerima mahkota mereka, upah yang pantas. Kesetiaan tidaklah sama dengan keselamatan oleh perbuatan, tetapi ini adalah semata-mata kasih karunia. Sebaliknya, upah adalah kerja keras dari apa yang telah Allah lakukan bagi kita dan di dalam kita. Karena Allah telah memberikan keselamatan kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 15. Apa yang harus kita lakukan dalam mengasihi Tuhan? Menuruti setiap perintah-perintahnya.
Karena jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri oleh perbuatan-perbuatan baik kita, Yesus tidak akan pernah pergi ke salib. Jadi keselamatan adalah benar-benar kasih karunia anugerah pemberian Allah kepada umat-umatnya. Hidup kekal. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lihat di sini ayatnya ialah karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ini adalah semata-mata pemberian Allah. Karunia hidup kekal itu adalah pemberian Allah untuk kita, yang seharusnya kita mengalami kematian kekal, tetapi Yesus mati untuk kita, memberikan kehidupan yang kekal. Apa yang sebenarnya pantas kita dapatkan? Apakah upah kita yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Seharusnya kalau Yesus tidak datang menebus kita, upah kita hanyalah kematian. Tetapi apa yang Allah berikan kepada kita sebagai karunia, Dia memberikan kepada kita kehidupan kekal. Ini adalah upah yang tidak seharusnya, nasib yang sama sekali berbeda dengan yang pantas kita terima. Setiap orang dapat menerima upah ini jika mereka menerimanya dengan iman. Yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah, apakah kita cukup mempercayai janji Allah ini terrealisasi di dalam kehidupan kita? Kehidupan kekal diberikan kepada kita. Kematian Kristus di atas kayu salib pada waktu kedatangannya yang pertama adalah kepastian terbesar akan kedatangannya yang kedua kali. Jadi, Yesus pasti datang kembali. Karena tanpa kedatangan kedua, apakah artinya yang pertama bagi Yesus itu sendiri? Sebagaimana pastinya bagi kita bahwa Yesus telah mati untuk kita di atas kayu salib, begitu juga pastinya seperti yang Dia janjikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Sama seperti dengan saya katakan tadi, kematian dan kebangkitan Yesus menjamin kehidupan kekal kita. Tetapi kita harus menunggu sampai kedatangannya yang kedua untuk menerima upah ini. Yang kita butuhkan pada saat ini adalah iman yang kuat di dalam Tuhan, percaya yang sungguh kepada Tuhan bahwa Dia akan merealisasikan janjinya kehidupan kekal bagi kita yang setia kepadanya. Tidakkah kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Berada bersama Yesus, Wahyu 22 ayat 4 mengatakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Mereka yang percaya sebelum kita mengharapkan Tuhan memberi mereka sebuah kota. Kita memiliki harapan yang sama. Kita yang hidup di akhir zaman ini mendambakan pengharapan yang sama. Ialah untuk tinggal di Yerusalem baru, kota bagi bangsa-bangsa. Dan apakah yang akan kita temukan di Yerusalem yang baru ini? Tangan kasih Tuhan akan menghapus air mata kita. Tidak akan ada lagi duka cita, ratap tangis, kesakitan, dan kematian. Tidak akan ada lagi di sana. Karena segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tidakkah kita mendambakan akan suasana seperti ini? Taman Eden, tempat kita akan menyentuh dan makan dari pohon kehidupan. Dan Yesus, kita akan melihat Dia muka dengan muka. Tahta Allah akan ada di sana dan mereka akan melihat wajahnya. Umat tebusan akan hidup dalam kedekatan dengan Allah yang sebagian besar kita tidak miliki ketika kita hidup di dunia pada saat ini. Ini merupakan kabar sukacita dan pengharapan bagi kita yang setia kepada Tuhan, bahwa Allah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang saat ini kita sedang nikmati di dunia yang penuh dengan dosa ini. Dia menjanjikan Yerusalem yang baru akan diberikan kepada umat-umatnya, saudara dan saya yang percaya, yang mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita masih diizinkan untuk mengalami kesakitan, mengalami duka cita, mengalami kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Allah tidak meninggalkan umat-umatnya. Allah tidak membiarkan kita. Dia terus bersama-sama dengan kita. Yang dibutuhkan kita pada saat ini adalah percaya kepada Tuhan, satu-satunya penolong, sumber kelepasan dan keselamatan kita. Mengelola untuk Sang Tuan. Matius 25 ayat 15 mengatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kalau kita membaca di Matius 24 dan Matius 25, ini merupakan respons atau jawaban Yesus terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Matius pasal 24 menyatakan tanda-tanda dalam dunia di sekitar kita, seperti perang, bencana, dan lain-lain.
Kemudian Matius 25 berbicara tentang kondisi dalam gereja sebelum Yesus datang kembali. Dan kondisi ini digambarkan dalam 3 cerita. Satu di antaranya adalah perumpamaan tentang talenta yang berbicara tentang bagaimana umatnya menggunakan karunia-karunia yang Allah telah berikan kepada mereka. Perumpamaan tentang talenta berkaitan dengan cara kita mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam konteks akhir zaman. Kita harus mengelola bakat alami kita, karunia Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, dan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dia hanya memberi kita sebanyak yang kita bisa kelola. Kalau kita membaca di dalam perumpamaan ini, ada yang diberikan 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Dan yang 2 orang pertama, mereka mengelola akan talenta yang diberikan oleh Tuhan ini. Tetapi yang 1, dia tidak mengelolanya. Karena dia berpikir dia hanya mendapatkan sedikit. Tetapi di dalam pelajaran ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kesanggupan-kesanggupan kita. Kita harus mengelola apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Kalau kita membaca perumpamaan ini dan dikaitkan dalam Lukas 19 ayat 12-24, ini bukan hanya semata-mata menyanyi, berbicara, dan lain-lain. Tetapi lebih daripada itu, ini juga tentang pengaturan uang secara rinci dinyatakan. Tulisan Roh Nubuat mengatakan, ditunjukkan kepadaku bahwa perumpamaan tentang talenta-talenta belum dimengerti sepenuhnya. Pelajaran penting ini diberikan kepada murid-murid untuk keuntungan kehidupan orang-orang Kristen pada hari-hari terakhir. Dan talenta-talenta ini tidak semata-mata mewakili kesanggupan untuk berkhotbah dan mengajarkan dari firman Allah. Tetapi lebih daripada itu, perumpamaan itu berlaku pada sarana duniawi di mana Allah telah percayakan kepada mereka. Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 197. Segala sarana duniawi yang telah Allah percayakan kepada umat-umatnya, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan salah satunya adalah pengaturan keuangan kita. Kita adalah penata-layan Allah. Mari kita mengelola, mengatur untuk kemuliaan Tuhan. Setiap orang bertanggung jawab atas karunia dan sumber daya yang telah diberikan kepada mereka. Tidak peduli berapa banyak upahnya sepadan. Apabila kita melakukan akan hal ini, maka Allah memperhatikan kita, dan tindakan-tindakan yang kita lakukan ini merupakan bukti dari kita mengasihi Tuhan atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan realisasi dari keselamatan yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Tidakkah kita bersyukur atas setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita hingga Dia datang? Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini merupakan ucapan dari Rasul Paulus. Kita tahu bersama Rasul Paulus ini, setelah pertobatannya, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Kristus. Paulus mengalami banyak kesusahan karena kesetiaannya kepada Yesus. Dan kita mungkin tidak perlu melalui itu, tetapi kita tidak dijanjikan kehidupan yang mudah. Kita juga diizinkan Tuhan untuk mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan kita berputus asa. Jangan kita meragukan Tuhan. Tetapi justru di dalam setiap kehidupan kita, walaupun kita mengalami tantangan-tantangan, mari kita terus ada di dalam Tuhan. Sama seperti dengan Rasul Paulus, dia terus setia kepada Tuhan. Rupanya Paulus tidak menjalani kehidupan yang makmur. Namun, apa kata firman Tuhan tentang hidup sejahtera dan bahagia dalam konteks 1 Timotius 6 ayat 6-12? Di sana berbicara bukan hanya tentang harta. Ini tentang memiliki apa yang Anda perlukan saat Anda memerlukannya. Ini tentang berpegang teguh pada janji Tuhan, janji pengharapan yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Ini tentang bersyukur kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika Yesus datang kembali, kita akan menerima upah kita yang adil karena telah mengatur apa yang menjadi miliknya. Nilai yang diletakkan oleh Paulus pada upah kesetiaan adalah hal yang menjaganya tetap bersemangat dalam menderita bagi Kristus. Kalau kita melihat dalam perspektif Alkitabiah, kemakmuran adalah memiliki sesuatu yang selalu tersedia setiap waktu saat kita membutuhkannya. Tetapi kemakmuran bukanlah kumpulan kepemilikan. Kemakmuran juga adalah menuntut janji Allah dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah tidak berjanji kepada anak-anaknya bahwa mereka pasti kaya dalam harta duniawi. Faktanya, Dia mengatakan bahwa semua yang menghidupkan kehidupan yang saleh akan menderita penganiayaan. Tetapi apa yang ditawarkan Allah lebih baik dari kekayaan dunia. Dia mengatakan bahwa aku akan menyediakan kebutuhan-kebutuhanmu, dan kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu.
Itulah sebabnya dengan pasti Paulus menyatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Karena cara pandangnya, perspektif dari Paulus, dia melakukan akan setiap kebaikan-kebaikan bukan adalah usahanya untuk mendapatkan keselamatan, tapi justru keselamatan telah diberikan kepadanya, sehingga dia rela melakukan segala sesuatu karena dia mengasihi Tuhan, dan pada akhirnya dia rela mengorbankan segala sesuatu di dalam kehidupannya, bahkan dia tidak mempedulikan akan nyawanya hanya untuk Tuhan, karena dia tahu ketika Tuhan datang kembali, maka dia akan diselamatkan. Bukan hanya dia, tetapi juga dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini kita diajarkan untuk mari kita mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita melakukan segala kebaikan-kebaikan, bukan usaha kita untuk mendapatkan keselamatan, tapi sebenarnya kebalikannya ialah justru keselamatan diberikan kepada kita, sehingga kita mengasihi Tuhan. Kita menuruti akan setiap perintah-perintah oleh karena keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari di dalam setiap kehidupan kita, apa saja yang kita akan lakukan atau sementara kita lakukan, biarlah mata kita tertuju kepada Kristus. Kiranya pelajaran sekolah sahabat sepanjang triwulan ini dapat memberi kekuatan, pengharapan kepada kita, supaya kita dapat mengelola segala sesuatu yang dipercayakan Allah di dalam kehidupan kita sampai Dia datang. Dan ketika Tuhan datang, upah direalisasikan, yakni keselamatan untuk saudara dan saya. Kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang triwulan ini, mengajarkan kepada kami untuk kami dapat mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam kehidupan kami sampai Tuhan datang, karena ada upah bagi kami yang setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.